Salam jumpa kembali. Saya akan menyampaikan video refleksi empati dan perencanaan materi pembelajaran. Nama saya Yanci Kekliola Sinaga. Saya staf pengajar biologi di SMA Negeri 1 Raya. Seperti yang kita ketahui, empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Ada beberapa empati yang harus kita pahami, yaitu terdiri daripada faktor kognitif, yaitu pemahaman tentang nuansa emosi. Kita memahami apa itu marah, sedih, bahagia, dan lain. Faktor kognitif harus dipahami dahulu sebelum seorang dapat berempati. Nah, contohnya, kita harus tahu seperti apa sih rasanya marah, seperti apa sih rasanya sedih. Dengan adanya hal ini, kita akan mengetahui perasaan orang saat marah, saat sedih, saat bahagia. Nah, kemudian untuk faktor afektif, seseorang dapat melihat kejadian di luar dirinya dan memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Contohnya seperti ini. Ada seseorang yang kehilangan HP karena kita pernah mengalami hal tersebut, kita akan memahami perasaan yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Nah, jadi ada faktor afektifnya. Kemudian, empati ini ditinjau dari beberapa bagian. Ada empati global, ini berdasarkan usia ya. Kalau empati global ini proses alami, haus, kedinginan, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada empati egosentris, yaitu di atas 5 tahun sampai 6 tahun. Di sini anak-anak bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang ditimpa orang lain juga bukan kesusahannya sendiri. Nah, yang berikutnya ada empati kognitif. Anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Kemudian ada empati abstrak. Tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau yang sudah ditemui. Jika tidak ada empati dalam pembelajaran, maka hubungan interaksi pendidik peserta didik akan berkurang atau tidak ada hubungan yang baik, sehingga materi pembelajaran itu tidak tersampaikan. Gurunya tidak memahami muridnya kalau muridnya sedang kelaparan atau kehausan, sementara guru terlalu bersemangat dengan pembelajarannya. Nah, di sini tidak tersampaikan tujuan daripada pembelajaran tersebut. Yang kedua, proses pembelajaran itu tidak berjalan efektif. Tadi karena guru hanya fokus ke target pembelajarannya. Karena kelaparan, siswa ya mau tidak mau tahu, kemudian enggan untuk bertanya tentang apa ketidaktahuan mereka. Kemudian, manfaat empati dalam pelajaran yaitu pertama, dapat mengerti perasaan, pikiran, keinginan orang lain termasuk siswa. Kemudian bisa memandang keadaan dari sudut pandang orang lain, bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Kemudian bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat menentukan sikap yang sesuai. Nah, ini dengan perasaan yang ada pada kita, dengan empati yang ada pada kita, kita bisa memperlakukan siswa seperti apa adanya siswa tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksakan seorang anak yang tidak memiliki kemampuan untuk matematika atau kemampuan untuk menggambar, kita harus paksa menggambar, tapi kita mengarahkannya bagaimana teknik-teknik menggambar, walaupun hasil gambarnya tidak seperti yang kita inginkan. Setidaknya anak tersebut tetap merasa dihargai dan dia merasa terayomi. Kemudian bagaimana mengasah empati? Nah, kita bisa mengulanginya. Ini parafrase ini kita mengulanginya. Kemudian mendengarkan apa yang ditanyakan atau disampaikan.
Kemudian yang berikutnya, menghindari gangguan atau memotong pertanyaan. Yang berikutnya, coba berperan atau mengalihkan peran dengan perasaan masing-masing. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, yang saya sampaikan tentang empati. Terima kasih.